Pagi bolo-bolo sanding omah. Hari ini Jumat berkah. Kita akan mereview tanaman laos. Laos sanding omah. Inilah awal saat panen. Jadi tempat awal sebelum dipanen. Dan ini juga sisa-sisa hasil panen yang tidak kita tanam ternyata juga tumbuh 11 bulan yang lalu atau 10 bulan yang lalu nih. Review hari ini untuk menunjukkan betapa banyaknya peluang tinggal di desa. Kemudian bila kita mau bertani, ini adalah laos sisa hasil panen 11 bulan yang lalu. Namun bolo sanding omah ini adalah yang tidak tercover untuk diolah dan tidak tercover untuk ditanam. Akhirnya dia tumbuh seperti ini. Kemudian ada beberapa di sampingnya. Ini sanding omah yang tercover untuk kita tanam. Meskipun tidak semuanya tumbuh. Dari yang kita tanam tidak semuanya tumbuh bolo sanding omah. Ada yang tumbuhnya langsung spesial. Ini kategori spesial. Tingginya lebih kurang 1,5 meter ini, kemungkinan 1 meter lewat lah. Dan ada yang baru seperti ini. Kemudian ini, tapi kalau yang ketemu tanahnya itu bagus, rata-rata semeter lewat tumbuhnya. Semeter lewat, dalam setiap rumpun itu tumbuhnya 1 meter lewat. Dahsyatnya ini boloku sanding omah. Seperti ini bolo. Ini hanya ditanam. Kemarin itu seriusan hanya aku tanam dan tidak pernah saya pupuk sampai sekarang. Suburnya bukan main bolo-bolo sanding omah. Nah, ini seperti ini bolo sanding omah. Rata-rata jadi serumpun lumayan, rumpun besar. Nah, sekarang kita perlu cari data adalah biasanya berapa bulan sih lengkuas itu dipanen. Jadi ini sudah 11 bulan yang lalu. Bila kita anggap dalam arti males habis panen, dibiarin, ada waktu 1 bulan dibiarin baru ditanam, berarti ini lebih dan kurangnya adalah 10 bulan sejak ditanam hingga saat ini. Berarti ini usia 10 bulan tanpa dipupuk. Sedangkan di sini masih banyak area yang kosong. Artinya apa? Kemarin itu tahunnya ditanam, hidup situlah, tidak hidup ya situlah, seperti itu. Nah, ini juga seperti ini. Ini usia 10 bulan. Evaluasi yang jelas untuk saat ini adalah kita harus tahu, atau kita akan mencari tahu sebenarnya usia berapakah laos ini dipanen. Yang kedua, bisa kita lihat masih banyak ruang tersisa
berarti setelah kita kemarin melakukan penanaman kita kurang fokus. Nah, ini bekas lubang kemarin saya panen satu rumpun seperti ini. Ada yang seperti ini. Ini untuk yang mungkin posisinya kurang sinar matahari ya, karena berada di samping kandang ayam. Dia lebih banyak mendapatkan posisi teduh, perkembangannya kurang, tapi hidup. Perkembangannya kurang, tapi hidup, dia tumbuh, hidup, berkembang, tapi pertumbuhannya kurang maksimal. Kita coba yang di belakang apakah masih ada, karena kemarin kita itu tanam sampai ke belakang, tapi ya tanam-tanam doang, nggak ada evaluasi. Hari ini terpikir untuk melihat-lihat ke belakang. Tuh ada hidup, kurang maksimal. Ini ada rumput odot, bisa dikembangkan lagi. Ini seperti ini. Intinya dia hidup, dia mau hidup, bisa hidup, dapat hidup dalam kondisi tanpa pupuk, jadi hanya ditanam. Nah, itu ada juga. Ini kalau di tempat yang benar-benar kurang cahaya, istilahnya terlalu rimbun, dia hidup, dia tumbuh, tapi perkembangannya telat. Tidak seperti yang di ujung sana tadi. Berarti cahaya matahari itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bolo. Oke, yang di belakang sini ternyata hanya itu, tidak kita temukan lagi. Ada yang hidup tapi kurang maksimal pertumbuhannya, seperti di depan ini. Kalau ini meskipun sudah 10 bulan namun belum siap panen. Ini meskipun sudah 10 bulan belum siap panen. Ini 10 bulan belum siap panen. Apalagi yang di depan ini. Nah, ini 10 bulan tapi belum siap panen. Ini sama-sama 10 bulannya. Nah, itu juga ada 10 bulan belum siap panen, karena mungkin selain rimbun sekelilingnya terlalu serut. Untuk rekan-rekan Sanding Omah yang berkenan membantu membuatkan kesimpulan dari rekaman evaluasi pagi ini, tolong tuliskan di kolom komentar supaya menjadi perbaikan serta kebaikan bersama. Siapa tahu seperti ini mungkin ada yang berpikiran bukan karena kurang cahaya matahari, tapi karena faktor unsur dasar tanahnya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Jadi faktor dasar tanah dasarnya dia terlalu masem atau bagaimana. Padahal ini sudah hamparan, sedangkan kalau yang ini ada lagi data. Ini kalau hujan kemarin dia posisi banjir. Ini lokasi ini hujan sering terendam. Sedangkan yang ini, yang super ini, dia posisi lebih tinggi, tanahnya lebih tinggi. Jadi saat hujan, musim penghujan kemarin,
di tempat lainnya terendam air banjir, ini tidak terendam banjir. Oke, sama-sama 10 bulan, sama-sama tidak dipupuk. Jaraknya sepertinya harus yang teratur. Bila jaraknya enggak teratur bisa terjadi kuntet. Nah, kayak ini meskipun tinggi tapi juga kuntet, mungkin faktor bibit, banyak faktor. Monggo teman-teman sanding omah yang berkenan membagikan pengalamannya dalam mengelola lahan, kita tunggu like, komen, dan subscribe-nya. Syukur juga share-nya supaya channel ini semakin berkembang. Tetap semangat sanding omah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.